pada zaman dulu ketika raja-raja itu ingin mengokohkan kerajaannya, ya, mereka akan membangun patung yang menyerupai dirinya, mirip dengan dia. Bahkan seringkali mungkin lebih bagus. Ada raja-raja yang sudah umurnya tua, tapi dia bisa bangun patung, dia bikin patung yang muda, yang gagah. Kemudian patung itu ditaruh di daerah-daerah, di wilayah-wilayah kekuasaannya. Ya, jadi ketika dia menaklukkan satu wilayah, dia akan taruh patung di situ. Kemudian dia menaklukkan wilayah lain, dia akan taruh patung lain di wilayah baru itu. Jadi semakin luas wilayahnya, semakin banyak patung yang dia taruh di berbagai wilayah. Nah, patung itu jadi sebagai simbol kekuasaannya, simbol kerajaannya. Jadi di mana patung itu tersebar, sedemikian juga luas kerajaannya, saudara. Ya, contohnya Raja Ramses II dari Mesir. Dia hidup kira-kira tahun 1200-1300 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan kira-kira kemungkinan besar dia adalah Firaun yang menghalangi Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mendirikan banyak sekali patungnya dia di banyak tempat, dan yang sudah ditemukan itu sekian ratus patungnya dia. Ya saudara, bahkan tahun ini kira-kira bulan Maret atau April ditemukan setengah patung dia yang dari pinggang ke atas kepala. Yang bagian tengah ke bawah itu sudah ditemukan kurang lebih 1 abad yang lalu, dan tiba-tiba sekelompok arkeolog yang sedang menggali sebuah, mereka pikir sebuah peradaban baru di Mesir, nemu ke bagian tengah ke atasnya. Ada kira-kira ya ratusan mungkin ribuan patungnya Ramses II ini. Dan dia menunjukkan betapa dia menguasai wilayah yang luar biasa besar, kerajaannya luas. Ternyata di zaman modern itu juga ada tokoh yang serupa, saudara. Lenin, pendiri Uni Soviet, dia lahir tahun 1870 dan meninggal tahun 1924, 54 tahun saja usianya. Saudara tahu ada berapa banyak patung dia? Sampai di kutub selatan di Antartika ada patung dadanya dia, saudara. Tempat yang begitu terpencil, saudara. Ngerti enggak? Antartika itu sebuah benua di kutub selatan yang tentu saja enggak ada orang tinggal di sana. Mungkin ada 1-2 saintis, ilmuwan. Nah, tahun 50 itu sekelompok penjelajah Rusia, mereka ingin menunjukkan supremasinya Lenin. Jadi mereka berjalan, bahkan dari tepi pantai mereka berjalan sejauh 2000 km untuk menempatkan patung ini. Saudara bayangkan, tidak ada jalan raya, tidak ada kendaraan beroda yang bisa masuk di es itu, 2000 km. Saudara tahu jarak antara Anyar Panarukan berapa kilometer? Dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, 1000 km. Dan ini 2 kali lipatnya, harus ditempuh dengan berjalan kaki. Lenin diperkirakan dia ada sekitar 15.000 patungnya yang tersebar. Bukan hanya di seluruh bekas jajahan bekas Uni Soviet, tapi juga di banyak negara lain. Nah, ini menunjukkan bagaimana dia itu berkuasa dan patungnya itu seperti mewakili dirinya bahwa dia adalah penguasa wilayah ini. Gitu. Anak-anak tim boleh masuk ke sini, masuk ya. Nah, saya ingin panggil Nathan sama Samuel nih ke depan. Samuel tolong ke depan, enggak dibully. Nathan, ayo Nathan, cepet Nathan. Vino, Alfa, Andra masuk ke dalam. Oh ya, Vino enggak ada, oke. Ya, Nathan, kamu berdiri di atas sini Nathan. Samuel maju sedikit, agak di depan kamera. Ya. Yuk saudara kita baca sama-sama. 3, 2, 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini kalau saudara punya Alkitab buku, ayat ini di halaman pertama, kecuali Alkitab Lansia. Alkitab saya, Alkitab Lansia di halaman kedua. Ya, ini di awal banget sudah ada ayat ini. Saudara tahu kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa gambar dan rupa dia? Saudara ngerti? Coba perhatikan. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, di atas burung, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata. Manusia itu diciptakan untuk merepresentasikan Tuhan di bumi. Tuhan taruh sama seperti raja itu membuat patungnya di seluruh wilayah jajahannya, dan itu merepresentasikan dia di bumi. Nah, misalnya ini Tuhan, ya saudara, Tuhan agak tengah.
Tuhan, cuman diem aja kok, nggak apa-apa. Menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kebalik enggak? Enggak ya, enggak kebalik. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Enggak, ya. Jadi Tuhan itu menempatkan manusia di bumi supaya merepresentasikan kuasanya, otoritasnya atas seluruh bumi. Itulah maksudnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Gambar dan rupa Tuhan. Gitu. Makanya mirip gitu ya saudara. Sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Jelas kan, sudah kelihatan gitu. Nah, jadi manusia tidak bisa menggenapi rencana. Ya, makasih Samuel dan Nathan. Manusia itu diciptakan untuk menjadi pengelola, pemelihara ciptaan Tuhan. Ya, Kejadian 2 ayat 15 begitu. Adam itu ditempatkan di Taman Eden untuk menjadi pengurus, pemelihara taman itu. Demikian pula kita, manusia itu ditempatkan di bumi untuk menjadi pengelola bumi. Untuk membuat bumi itu tetap bagus. Karena bumi diciptakan itu sangat baik. Semuanya sangat baik di mata Tuhan. Sayangnya manusia itu, ya itulah tadi, jatuh dalam dosa dan tidak menggenapi rencana Allah. Padahal kita harusnya membuat bumi lebih baik. Makanya saudara, gerakan-gerakan terhadap isu lingkungan itu sesuatu gerakan yang sebetulnya kita relevan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Pengurangan sampah plastik, kemudian gerakan untuk menghemat air misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau saudara buang sampah sembarangan, saudara naik mobil, kemudian makan kacang kulitnya dibuang di jendela, saudara sudah tidak Alkitabiah. Saudara buang sampah sembarangan, saudara membuat bumi kita makin rusak, saudara sudah melanggar tujuan semula Tuhan menciptakan saudara. Nah, tapi saudara, dari awal kejadian tadi, saudara sudah melihat bagaimana Tuhan menaruh manusia untuk merepresentasikan kerajaannya. Konsep tentang kerajaan Allah itu sudah ada sejak awal banget di Alkitab. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan di mana Allah sendiri menjadi penguasa dan manusia ditaruh untuk mewakili Dia. Jadi otoritas kekuasaan yang dimiliki oleh manusia atas bumi ini bukan otoritas yang mutlak saudara. Itu cuman fotokopi otoritasnya Tuhan. Makanya kita itu sebetulnya seharusnya menggunakannya dengan bijaksana. Begitu. Nah karena gagal, karena manusia jatuh dalam dosa. Sementara rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Tuhan mulai membangkitkan sebuah bangsa. Dia bikin perjanjian, covenant dengan Abraham. Aku akan membangkitkan keturunan sebuah bangsa yang akan memberkati segala kaum di muka bumi. Tuhan tetap jadi penguasa, ruler, pemegang otoritas atas bangsa ini untuk memberkati seluruh bumi. Dan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, nyata-nyata meskipun Musa yang menggembalakan mereka, pemegang kekuasaan tertinggi tetaplah Tuhan. Sayangnya lagi-lagi manusia gagal. Mereka memberontak, enggak mau. Kalau penguasanya, rajanya adalah Tuhan. Kami pengen seperti bangsa lain. Sekeliling itu mereka semua punya raja-raja manusia dan kita ya pengen dong. Punya seorang raja yang bisa dilihat dengan mata kepala, yang bisa dipegang, disentuh, yang bisa didengar suaranya dengan jelas. Sementara Tuhan tuh mungkin orang begitu takut dia hanya bisa berbicara kepada Musa. Dan Tuhan membangkitkan, memberikan raja kepada bangsa Israel. Tapi konsep kerajaan Allah itu tetap ada di situ. Sekali lagi saudara, raja-raja yang sudah bangkit waktu demi waktu, tahun demi tahun banyak yang akhirnya menyimpang dari sasaran. Makanya dosa itu menyimpang dari sasaran aslinya arti saudara. Mereka berdosa, menentang Tuhan. Dan saat itulah Tuhan memberikan gagasan mengenai akan bangkitnya, akan datangnya seseorang yang diurapi, seorang raja yang akan memegang kerajaan ini selama-lamanya, seorang Mesias saudara. Dan itu digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus pertama kali dia datang sesudah dia dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia dicobai oleh iblis, kemudian dia mulai berkeliling. Khotbah pertama yang diserukan Tuhan Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah saudara.
Kalau di Markus, di Lukas itu disebutnya kerajaan Allah, tapi Matius menyebutnya kerajaan surga. Soalnya kenapa? Karena Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu mereka takut untuk menyebut nama Allah. Nama itu terlalu suci untuk disebutkan. Sehingga Matius menggantinya dengan kata surga. Ketika Yohanes berkeliling sebelum Tuhan Yesus muncul di panggung Alkitab, Yohanes sudah sampaikan kerajaan Allah juga sudah dekat. Kenapa? Karena sebentar lagi rajanya akan muncul. Dan kerajaan itu berarti sebentar lagi akan muncul. Nah, orang-orang Yahudi, mereka ada di bawah kekuasaan Romawi, di bawah penjajahan Romawi. Puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Dan mereka menantikan mereka dibebaskan dari penjajahan ini. Mereka ingin ada sebuah kerajaan baru yang membuat mereka bisa hidup bebas. Sehingga ketika Yesus menyampaikan kerajaan surga sudah dekat, mereka wah ini yang kita tunggu-tunggu lama. Dan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan bagaimana kerajaan surga itu. Dia membebaskan, melepaskan orang-orang yang seumur hidupnya dibelenggu oleh iblis. Dia lepaskan. Orang yang sakit dia sembuhkan. Orang yang seumur hidupnya menderita dia berikan kelegaan. Seperti itulah kerajaan Allah. Tuhan Yesus demonstrasikan di hadapan mereka. Tapi mereka masih menantikan kerajaan baru itu terbentuk nyata di negeri mereka. Sehingga Tuhan Yesus sesudah itu dia naik ke atas bukit. Sementara orang banyak mengikuti dia. Dan dia mengajarkan, saudara, apa yang disebut sebagai khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, di Alkitab saudara, kalau masih terjemahan baru yang seri 1 dikatakan berbahagialah orang yang murah hati. Tapi terjemahan yang lebih tepat adalah berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ada 8 perkataan bahagia, saudara. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya Samuel. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya saudara. Tuhan Yesus menjungkir balikkan gambaran tentang kerajaan yang tadinya ada dalam pikiran orang Yahudi. Mereka pikir kerajaan ini adalah sebuah, mungkin Tuhan Yesus akan mengadakan kudeta, mungkin dia akan mengadakan pemberontakan atas pemerintahan Romawi, tapi bukan itu yang Tuhan sampaikan. Kerajaan Allah ternyata beroperasi bukan secara kasat mata, saudara. Sesuatu yang terjadi secara rohani dan gambaran yang dibangunnya adalah gambaran yang bertentangan dengan gambaran orang pada umumnya. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat. Kerajaan surga ternyata di dalamnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang merasa bahwa Tuhan, aku ini layak dikasihani oleh Engkau. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Aku tuh layak dikasihani karena aku tuh gak mampu melakukan apapun tanpa Engkau. Aku nih orang berdosa, orang yang begitu lemah, mudah jatuh dalam dosa. Dan aku butuh uluran tangan. Dan orang-orang seperti inilah yang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang berduka cita. Ternyata kerajaan Allah berisi orang-orang yang berduka cita. Bukan orang-orang yang isinya pokoknya senang-senang. Tapi mereka mungkin yang hidupnya susah. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa kerajaan yang baru ini, yang akan datang ini adalah kerajaan yang terbuka untuk semua orang. Orang-orang yang selama ini terpinggirkan, orang-orang yang selama ini tertolak. Merekalah adalah bagian kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, saudara. Kerajaan Allah adalah isinya adalah orang-orang yang lemah lembut. Bukan orang-orang yang kasar. Bukan orang-orang yang gagah perkasa.
Maksudnya bukan cuma itu gitu saudara. Orang-orang yang memiliki bumi atau memiliki negeri atau mewarisi negeri pada zaman itu tentu orang-orang yang bisa mengalahkan musuh, penduduk yang mendiami negeri, dia bisa kalahkan dengan kekuatan pasukannya, dengan strateginya yang kuat dan mereka bisa memiliki negeri itu. Tapi kerajaan Allah diisi dengan orang-orang yang lemah lembut. Justru orang-orang seperti inilah yang memiliki negeri. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang mencari terus kebenaran. Bukan orang-orang yang memiliki semuanya, yang sudah memiliki harta yang begitu melimpah. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang seperti ini ya yang memiliki kerajaan surga, yang merupakan bagian dari kerajaan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang berbelas kasihan, bukan orang yang pemimpin-pemimpin politik itu biasanya tidak mengenal belas kasihan. Politik adalah politik, belas kasihan. Kowe nek enggak tega, kowe enggak akan dapat kedudukan yang tinggi. Kamu kalau enggak tega, kamu enggak akan memiliki kekuasaan. Tapi kerajaan surga diisi oleh orang yang berbelas kasihan. Orang yang suci hatinya. Suci ini di dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang hatinya tanpa noda kotoran. Hatinya tidak dicemari oleh hal-hal yang negatif, yang hatinya tidak dicemari oleh kebencian, oleh sakit hati. Karena mereka akan lebih sensitif, lebih peka dengan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menasihati dia lebih bisa menerima. Dan orang yang membawa damai, kembali lagi, bukan orang-orang yang siap untuk berperang, bukan orang-orang yang siap untuk melawan penguasa yang sekarang, tetapi orang yang membawa damai. Inilah anak-anak yang Allah yang sesungguhnya. Dan terakhir, orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Orang yang dianiaya karena kebenaran, itu sama dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Dua-duanya adalah merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bilang, berbahagialah aku berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Nah saudara, kenapa saya menyampaikan kepada saudara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah? Karena kerajaan surga itu semenjak Tuhan Yesus hadir, maka kerajaan surga sudah dimulai sesungguhnya, dipulihkan keadaannya. Ya, Lukas 16 ayat 16 katakan, hukum Taurat, kitab para nabi itu berakhir ketika zaman Yohanes. Dan sesudah Yohanes, kerajaan surga mulai diberitakan. Itulah sebabnya ini mulai Yesus datang sampai kita berdiri hari ini adalah masanya kerajaan surga. Ada, bukan hanya di surga tapi di bumi, saudara. Pada akhirnya kerajaan surga akan menemukan penyempurnaannya ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi semenjak Yesus datang ke dunia, kerajaan surga sudah datang. Berkali-kali Tuhan Yesus datang menyampaikan kepada orang-orang pendengarnya bahwa kerajaan surga sudah datang. Kerajaan surga sudah datang kepadamu. Kenapa? Karena rajanya sudah datang. Nah saudara, kembali lagi kenapa saya menyampaikan kepada saudara? Karena gereja, tempat saudara duduk sekarang, ini gedung gereja, tapi persekutuan kita sebagai sebuah gereja, itu adalah kepingan kecil dari kerajaan surga. Yang nantinya akan mengalami kesempurnaan. Jadi di dalam gereja saudara, sebagai sebuah gereja kita, Tuhan adalah penguasa tertinggi di tempat ini, di gereja kita. Dan di sini didemonstrasikan kuasa Tuhan, bagaimana orang dipulihkan, bagaimana orang disembuhkan, bagaimana orang dilepaskan. Inilah saudara kerajaan surga yang sesungguhnya kita ada di sini sebagai sebuah keluarga. Nah saudara harus melihat bahwa di dalam kerajaan surga, orang-orang yang miskin di hadapan Allah itulah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga isinya adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara di sini kalau saudara enggak mencari Tuhan, saudara bukan warga kerajaan surga yang sesungguhnya. Saudara mungkin penyusup yang sebetulnya bukan bagian dari keluarga ini. Saudara yang merasakan butuh campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Ya di sini saudara, tempat saudara. Saudara yang membutuhkan penghiburan karena saudara berduka, saudara harus mendapatkannya di sini. Disinilah tempat saudara mendapatkan penghiburan untuk kesedihan saudara. Disinilah tempat orang-orang yang lemah lembut. Jadi harusnya di gereja itu tidak ditemukan orang-orang yang kasar, yang menyerang orang lain.
Isinya kerajaan surga adalah orang-orang yang lemah lembut. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Makanya kita ada pemuritan saudara. Habis ini kita akan ada pemuritan dan saya mengundang saudara semua, terutama yang sudah 18 tahun ke atas, boleh ikut. Karena ini awal dari saudara menjadi bagian sah dari keluarga IFCF Magelang. Ya, Pak Kiki sudah sampaikan nanti kalau saudara sudah sah, saudara sudah ikut covenant dan syarat covenant adalah saudara ikut pelajaran level pertama, pelajaran KAM, saudara sudah lulus ini, saudara boleh ikut covenant yang akan kita adakan di awal tahun depan. Saudara nanti Pak Kiki akan bikinkan member card ya, yang bisa dipakai di banyak tempat gitu. Ya, jadi disinilah saudara yang lapar dan haus akan kebenaran mendapatkan kepuasan. Karena saudara diajar dan dididik. Di sini adalah tempat-tempat untuk orang-orang yang berbelas kasihan. Dan saudara akan mendapatkan belas kasihan di tempat ini. Di sini adalah tempat-tempat orang-orang yang membawa damai. Jadi tidak seharusnya saudara bermusuhan di tempat ini. Saudara kemudian, ini bukan tempat saudara untuk mencari musuh. Tapi tempat saudara mencari teman saudara. Cari teman satu itu sulitnya setengah mati. Jadi kalau saudara sudah punya satu, dieman-eman. Ojo sampai hilang. Cari musuh 1000 gampang banget. Jadi inilah tempat saudara yang membawa damai, keluarga kerajaan Allah. Ini adalah tempat-tempat orang-orang yang suci hatinya, yang hatinya bersih. Di sini hatimu akan dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi saudara, ini tempat untuk saudara menjadi bagian dari semua yang dikatakan Yesus. Berbahagialah kamu. Saudara, Yesus gak bilang begini, kalau kamu begini, kamu akan berbahagia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini diberkatilah engkau. Bukan kalau engkau membawa damai, engkau akan diberkati. Kalau engkau adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, engkau akan menjadi empunya kerajaan surga. Enggak. Tapi Tuhan bilang orang-orang yang menjadi orang-orang yang membawa damai itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah itulah orang-orang yang punya kerajaan Allah. Orang-orang yang apalagi lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang yang suci hatinya mereka adalah orang yang diberkati. Jadi kalau saudara berkata bahwa aku ingin diberkati. Ya, kalau saudara lapar dan haus akan kebenaran, saudara mengusahakan damai dengan sesama saudara, itulah orang-orang yang diberkati saudara. Dan saudara, satu lagi, akan ada penganiayaan saudara. Gereja itu harus mengalami penganiayaan dan kita harus siap. Akan ada saatnya engkau akan harus mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan orang-orang yang membenci engkau, yang membenci Tuhan Yesus. Tapi Tuhan punya janji. Kalau orang mencela dan menganiaya engkau karena dia bersuka cita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Ada janji yang besar di balik itu. Jadi saudara, hari ini saya menyerukan kepada saudara untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang mengupayakan damai di antara sesama saudara. Orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang-orang yang punya belas kasihan. Saudara miliki itu semua. Karena itu adalah siapa dirimu, saudara. Identitasmu itu adalah orang-orang seperti itu di dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi inilah kepingan dari kerajaan Allah di mana kita ada sekarang. Dan gak main-main. Kita mencicipi bagaimana Tuhan berdaulat atas hidup kita di dalam gereja. Makanya ketika seseorang ada di luar gereja, mereka gak menikmati itu. Mereka gak menikmati janji-janji Tuhan itu. Janji bahagia, janji berkat, janji memiliki bumi, janji disebut sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima semua janji-janji Allah. Saudara, hanya saudara dapat ketika ada saudara di dalam kerajaan Allah. Di dalam fotokopinya kepingan ini di tempat ini. Amin saudara. Yuk pemain musik boleh masuk ke depan. Kerajaan Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang rohani. Tuhan berbicara bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya sesuatu yang nanti akan kita masuki ketika kita mati saudara. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bukan hanya itu. Tetapi sesuatu yang kita nikmati sekarang ini. Sesuatu yang sudah bisa kita rasakan. Ketika kita di tengah-tengah satu sama lain. Ketika kita saling melayani. Ketika kita saling menguatkan. Ketika saling berdamai dengan sesama kita. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke bumi dan dia katakan bertobat.
bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia sedang mengatakan, saudara, hanya engkau yang sudah bertobat. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, Yohanes 3, dia cuma bilang begini, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali yang menjadi bagian dari keluarga ini, dari kerajaan Allah. Saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh bisa jadi bagian dari kerajaan Allah. Kita berdiri.